kebanyakan. Ya agak telat ya ininya ya. Iya. Nih. Up. Oke. 18. Terus Setelah itu dimasukkan ke hooper untuk digiling. pastikan 0,5. Iya. Oke. Selanjutnya masukkan ya. Iya. Berarti ininya gini dong, biar gampang ih. Udah nggak ada alat rock presso ya, jadi udah nggak ada alasan nggak bisa begini-gininya. Serius nih mas, Udah tiap masuk Senin semua. mau nggak? Senin Selasa. Yuk. Mulai bulan depan deh, gimana? Bulan depan, minggu depan aja udah bulan depan. Sekarang kan udah tanggal 20. Ini tanggal 23. Iya, minggu depan tuh udah bulan depan. Udah masuk. Saya lihat schedule dulu. Asik. So sibuk. Ngalah-ngalahin Pak Jokowi. Aku kayak gini asli, Bu, di mana di tempat lain sama kayak gini semua. Jadi aku kasih memang kasih apa ya? Saya lebih seneng berbagi ilmu sih sebetulnya. Asik. Dalam hal rezeki ngikutin menurut saya. Ya, siap. Mari Oke. ke sana. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu. Ininya dirapikan dulu. Oh, dirapikan dulu ya. Enggak, Belum nggak rata. pas. Oke. Ini berat ya. Lumayan. Ini ya. Posisinya harus lurus. Ini diginiin dulu. Iya. Nah, posisinya harus kayak gitu. Hmm. Ini kan? Iya. Oke, good. Diangkat dulu. Nah, ini kan belum rata. Oh, belum rata. Ini maksudnya belum rata tuh belum sama rata, Bu. Iya, jadi yang harusnya- ini pendek, sini angkat. Nah, Jadi cara dilurusin. meratakannya? Diginiin. Nah, Oh, gitu. nah ini kan udah lurus semua. Oh, cara meratakannya gini. Nah, pokoknya biasa posisinya harus benar-benar lurus dan rapi. Udah, putar. Up. Udah, Udah rata belum sih? udah rata. Good. Pembersihan. Gimana tadi? Ya. Nah, Satu. tuh. Yang ini nih. Oh, gini. Dua. Set. Oke, good. Setelah Ini nggak itu- apa-apa nih, agak putih-putih Nggak gini. apa-apa. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses pengekstraksian kopi atau proses pembuatan espresso. Sebelum dimasukkan ke group head itu, Dipencet dulu. di backclose dulu Di untuk backclose dulu ininya, Neng. Tuh. sampai angka 5. Udah. Udah. Nah, setelah itu baru kita masukkan portafilter ini ke group headnya. Up. Oke, setelah dimasukkan baru kita sediakan one shot glassnya. Oh iya, glass one shoot. Ini berarti Nggak apa-apa, Ini itu ya. gelas kopi juga. Oke, setelah disediakan baru kita nyalakan on off untuk espressonya yang ini. ini ya. Up. Karena dia udah dilengkapi timer otomatis. Yeay, 6 keluar. Perfect espresso. Itu ngepas karena pengaruh untuk tampingnya pun pengaruh. Kalau kalian itu ya. Iya, kalau kalian tampingnya asal-asalan itu keluarnya pun Benar. Jadi pasti kalau belum rata asal-asalan. banget terus aja sampai rata sisi-sisinya. Good. Ini banget. Oh, nanti dia turun Nah, ya. pengaruh-pengaruhnya dari tamping ini kalau sebetulnya terlalu lama jangan, terlalu sebentar juga jangan. Oh, jadi dikit sek langsung gitu ya. Jadi posisinya harus tes, rata, puterin,
langsung kita masukin ke sini. Oh, jadi jangan terlalu lama ya? Jangan prosesnya? terlalu lama posisinya. Oke. Kalau terlalu lama ini yang dibilang namanya ristretto. Jadi nggak sampai 30 kan 30 mili ukurannya segini. Oh gitu, berarti itu gagal ya? Iya, rasanya. Kalau rasanya seperti nah dia pun kalau tempingan tadi nggak rata bengkok, dia pun ininya pun nggak mungkin rata. Pasti dia pasti lebih banyak yang ini. Oh gitu. Itu pengaruhnya di situ, ya. Dan apa yang jadi pengaruh dia tidak penuh. Yang jadi pengaruh pertama ini tingkatan ininya sudah sebetulnya tingkatkan kehalusan ininya udah pas. Yang jadi kendalanya ialah tempingannya terlalu keras. Tadi aku terlalu keras. Ya karena 2 kali kan tadi. Oh gitu. Nah, Jadi yang penting kalau rata, kalau bukan pengen padat ya? kalau pengen tempingannya lebih dikerasin berarti si gilingannya harus lebih dikasarin sedikit. Oh gitu. Ya. Itulah pentingnya kalian harus mempelajari cara bikin espresso. Iya, aku mau belajar nyetim susu. Boleh. Setelah ini udah bisa bikin espresso. Anggapannya udah menurut saya sih udah oke lah ya, udah bisa. Baru kita masuk ke metode pembuatan atau cara steam susu untuk pembuatan cafe latte atau latte art. Itu berarti steam susu itu buat hot doang atau ice juga sama Buat ya? hot. Buat hot doang. Iya. Yang kalau ice nggak usah di steam. Nggak usah di steam. Oke. Nah, biasakan sebetulnya nih ya, setelah kita proses ekstraksi kopi bikin espresso, biasakan si portafilter ini harus kembali bersih. Oh, harus kembali langsung ya. Jangan jadi ditunda ya. Jangan ditunda. Jadi Buang harus lagi. langsung dibuang. Posisinya kayak gitu, ininya dibersihin. Cara ngebuang air-air ini nanti ajarin. Gampang ya. Nah, dia udah dibersihin, di backlash, Langsung tuin lagi ya. baru kita masukin lagi ke sini. Oh. Jadi harus posisinya bersih kembali. Dan dia nggak boleh kosong ya, diisi lagi. Ya. Baru setelah itu kita masuk ke proses penyetiman. Nah, proses penyetiman sebelum kita mulai frotting, biasakan tombol ini dinyalakan dulu. Oh, walaupun dia udah standby. Ya. Walaupun udah konsisten. Ya. Tetap harus diulang lagi. Diulang lagi. Karena dia kalau ini dihidupkan, ini yang 2 ini pasti mati. Oh. Tapi tadi dia hidup itu berarti nggak ngaruh ya? Enggak. Ibaratnya jadi kayak mati ya? Iya. Jadi harus gantian kalau untuk mesin kopi yang ini, kecuali mesin kopi yang sudah rotary. Ini harus gantian. Harus gantian yang ini. Buat Jadi kalian kayak belajar aja. di refresh gitu ya Betul. untuk beralih ke steam susu. Nah, ini kan udah refresh nih, udah panas. Setelah itu baru kita mengetahui nih keluar apa enggak si foamnya itu atau si uapnya. Nah, ini udah keluar. Oke. Setelah prosesnya udah nyala si alat frottingnya, baru kita masukkan si susunya. Nah, ukuran susunya pun kita harus tahu. Jadi nggak usah di gram sebetulnya. Nah, ukurannya segini, Bu. Oh ya. Jadi pas segini nih. Oh pas gini nih. Ya. Ukuran susunya pun Pas kalian ada harus tahu jendolan segini ini, nih. segini. Pas jendolan ini. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena itu mempengaruhi ketika kalian lagi frotting susu. Ya. Prosesnya setelah susu dimasukkan, nah prosesnya itu jangan langsung si alat steam ini langsung dimasukkan ke dalam miljak ini. Biasakan untuk membuang dulu air yang tersisa di sini. Nah, ini kan belum keluar semua. Nah, setelah keluar semua, udah nggak ada air, baru kita matikan. Berarti itu sebentar aja ya Ya, waktunya. langsung kita masukkan. Nah, sini untuk Sini, proses lihat. steamnya, karena kalian Harus nggak bakalan jelas. bisa mempelajari ini dalam Kalau- 1 bulan, menurut saya. Ya, jadi kalian harus tahu prosesnya. Prosesnya, Ini, lihat. jadi cara Dari penyimpanannya, dalam. Lihat susunya. posisinya harus kayak gini nih. Posisinya kurang Miring. lebih setengah senti, miring. Ya awalnya lurus nih, Dimiringin seperti dikit. ini, dimiringin ke samping. Ya. Nah, posisinya setengah senti masuknya si frotting ini kurang lebih setengah senti. Seperti ini, jangan Maksudnya terlalu dalam. setengah senti kemana? Ininya. Oh nih. dari ke susu Ah, ke dalamnya. Iya, cuman setengah senti. doang. Setengah senti ya. Ya. Heeh. Setelah itu Ambang. baru kita nyalakan. Nah, ini kan dia belum ngambil si busa atau foamnya belum ngambil. Nah, ini ada suara kayak gini berarti tandanya si foam nggak jadi. Nggak jadi. Prosesnya kenapa? Prosesnya biar jadi foam kayak gimana? Ini harus sedikit dimainin. Nah, itu ada suara buat pengambilan foaming. Nah, itu udah ada suara foam. Nah, Dimainin tuh berarti di ke atas. dikeatasin dikit. Oh, itunya dikeatasin. Nah, Kalau foamnya nggak ada suara itu dikeatasin. iya. Nah, ini udah
udah Kalau dia jadi. suaranya redup gitu, berarti foamnya jadi. Jadi. Kalau berisik tadi, foamnya nggak Nggak jadi. jadi. Naikin dikit gitu ya. Nah, Tetap harus miring ya. berarti. Posisi panasnya ini sampai 50 ya. Panas ya? Panas. Udah, sampai pas 9 lah. Pas langsung 9.50. matiin ya. Nah, ini yang dibilang foaming susu buat cafe latte, dia lebih halus, nggak ada bubble-bubblingnya. Ya, nah kelihatan. Jadi kita tadi masukkan susu segini, Jadinya? jadi foamnya segini, 1,5 senti, ya kan? Iya. Tuh, betul? Oke. Nah, ini biasakan setelah dipakai ini kita harus Dilap langsung lagi. dilap sampai dia bersih. Karena Terus kalau dikeluarin nggak lagi ya? kalau nggak langsung dilap, itu nanti berkerak dan langsung dia menutup untuk keluar si uapnya. Nah, setelah dilap dibersihin baru kita buang lagi. Coba gimana sih tuh pinggiran? Ke kemana? Di ke depan. Tadi pun juga pas sampai 50 juga gitu. Iya, dipulin aja gini. Oke. Nah, ini posisinya udah jadi. Nah, biasakan setelah di steam kayak gini, biasakan ketug. Proses pengetugan ini atau proses apa sih namanya? Ketok. Ketok ini dia buat memadatkan si busa. Kalian kalau busa yang padat sama busa yang nggak padat pasti yang nggak padat itu pasti cepet hancur kan? Nah, kalau yang padat dia nggak bakalan cepet hancur. Nah, setelah dipadatkan, diputar ini dia biar si susu sama si busa bergabung ketika kita mau proses latte. Latte art. Cangkir. Nah, setelah itu baru kita masukkan si espressonya ke dalam cangkir. Biasakan ketuk, diputar. Nah, setelah itu baru kita proses ke yang namanya Perhatikan tangannya. 1, 2, 3. Nah, proses penuangannya 1 di sini. Kita bikin lob aja dulu 1. Ya. Jadi kalau mau lob, jadi kayak gini nih. Ini ini lob. Ini I-nya. Ini U-nya. Yeay. Jadinya I love you. I love you too. Ya. Ini namanya apa tadi? Ini namanya cafe latte. Cafe latte Jadi hot ya? ya cafe latte hot. Jadi kenapa saya bilang cafe latte? Dia tingkatan foamnya itu ukuran 0,5 senti. Kalau cappuccino? Kalau cappuccino nanti bikin foamnya kalian harus lebih dikit, lebih tebal. Itu ukuran 1 senti. Itu baru jadi yang cuman kalau yang hot itu cafe latte sama cappuccino perbedaannya dari ketebalan foam. ketebalan foam doang. Dan susunya sebetulnya ini lebih banyak. Nanti kalau bikin cappuccino susunya lebih dikit. lebih dikit karena nanti ada sisa dari sininya. Ya. Jadi Untuk takaran untuk steamer sama, tapi ketika kita proses penuangan itu pasti beda antara cafe latte dan cappuccino. Tinggal menentukan dari ibu gelas cappuccino yang mana, gelas cafe latte yang mana. Dan ini pun gini loh membedakan. Ini gelas cappuccino kasarnya dan ini gelas cafe latte. Untuk osnya pun beda. ya. Kalian pasti ditanya antara cappuccino sama cafe latte bedanya Bedanya apa? apa? Itu pertanyaan yang paling sakit